Berikut cerita atau rangkuman awal mula hubungan Ayano Kochi dengan Karuizawa hingga mereka berpacaran. Oke, pertama gua akan cerita dulu siapa itu si Karuizawa Kei. Karena di animenya Karuizawa ini cuma tokoh tambahan doang ya. Karuizawa merupakan gadis yang populer dan berpacaran dengan Hirata, dan merupakan pemimpin cewek-cewek di kelas D, sangat dihormati sama para cewek-cewek kelas D lainnya. Karuizawa ini adalah cewek yang serba kekinian gitu, dari penampilan lah ya, dan mempunyai sifat tsundere, tapi mempunyai masa lalu yang kelam. Lebih rincinya nanti bakal aku ceritain ya, masa kelamnya gitu. Cerita berlatar sehabis ujian di pulau tak berpenghuni saat berada di kapal di season ke-1-nya dulu. Tepat pada tengah malam, Hirata mengajak Ayano Kochi untuk bertemu dengan Karuizawa karena mereka itu satu kelompok dalam ujiannya. Nah, ceritanya itu ada ujian lagi setelah ujian di pulau tak berpenghuni. Ayano Kochi satu kelompok sama Yukimura, Sotomura, dan Karuizawa. Ini ujiannya kayak disuruh nebak siapa imposter gitu dah ya. Kalau detailnya bisa kalian baca sendiri di volume 4 ya. Hirata sebagai pacarnya Karuizawa meminta Ayano Kochi untuk menangani masalah Karuizawa dan gengnya Manabe dari kelas C. Ayano Kochi meminta Hirata untuk mengabari Karuizawa untuk bertemu di bagian kapal bagian bawah. Ayano Kochi mengirim pesan tanpa nama ke Manabe ya, dari kelas C itu, agar si Manabe itu ketemuan sama Karuizawa terus ngebully si Karuizawa. Itu udah dimanipulasi si Manabe ya. Ayano Kochi pergi ke lokasi kapal bagian bawah tersebut dan mengamati Karuizawa dari kejauhan, dan setelah itu gengnya Manabe itu datang juga ke kapal bagian bawah karena diberitahu Ayano Kochi pakai pesan tanpa nama tadi. Jadi ya Ayano Kochi ingin sengaja ya mempertemukan gengnya Manabe sama Karuizawa gitu ya. Karuizawa kaget, kok yang datang malah Manabe bukan Hirata. Manabe ini berserta gengnya itu pun mulai membuli si Karuizawa, kayak menampar, menjambak, memukuli ya, pokoknya membuli gitu ya. Hashtag stop bully. Karuizawa yang biasanya bersikap angkuh ya, mulai ngeluarin wajah aslinya. Setelah Manabe dan gengnya itu puas ngebully si Karuizawa, Ayano Kochi ini mendekati Karuizawa. Karuizawa langsung panik karena rahasia tentang dia korban bully pun terungkap oleh salah satu temannya. Ayano Kochi langsung mendorong Karuizawa ke dinding kapal, memaksa Karuizawa untuk cerita tentang kebenaran dirinya, serta Ayano Kochi mengancam akan memperkosa Karuizawa kalau nggak cerita. Karuizawa mengaku kalau dia itu dulu korban bully sejak dulu. Dia itu berpura-pura angkuh agar nggak ada yang ngebully lagi dia, dan serta berpura-pura pacaran dengan Hirata. Kalau pacaran sama Hirata yang tenar, populer, otomatis nggak ada yang berani ngebully si Karuizawa gitu ya. Oleh karena itu Hirata itu bersedia untuk jadi pacar fake-nya Karuizawa untuk menghindarkan Karuizawa dari bully. Ayano Kochi melihat luka di balik baju Karuizawa. Lukanya itu parah banget. Luka itu didapat Karuizawa yang terbully saat dulu. Ayano Kochi berjanji nggak akan cerita ke orang tentang rahasia Karuizawa ini, asal Karuizawa mau ngebantu Ayano Kochi buat ngatur gadis di kelas D. Ayano Kochi ingin menggunakan Karuizawa sebagai alat karena Karuizawa ini merupakan pemimpin cewek-cewek di kelas D. Dia tuh bisa ngendaliin cewek-cewek di kelas D. Bagi Ayano Kochi itu sangat penting demi untuk naik ke kelas A. Dan Ayano Kochi juga berjanji untuk melindungi Karuizawa. Ayano Kochi berkata kalau dia itu lebih baik daripada Hirata kalau soal melindunginya. Ayano Kochi melihatkan juga foto pas Manabe membuli Karuizawa tadi, dan mengirimkan foto tersebut ke Manabe biar Manabe itu nggak akan mendekati Karuizawa lagi dalam waktu dekat. Mereka pun sepakat, dan mulai dari sinilah debut Karuizawa dimulai sebagai alat ya. Ini baru permulaan ya, pas di ujian nebak satu kelompok imposter tadi itu ya kan, yang gua ceritakan tadi. Karuizawa itu sekelompok sama Ayano Kochi, Yukimura, sama Sotomura. Pas di ujian ini Ayano Kochi ini melindungi Karuizawa untuk ditebak sama kelompok lain. Setelah ujian di kapal tadi, Ayano Kochi dan teman-temannya itu mau renang bersama. Sebenarnya udah ada di animenya di episode 7 kalau nggak salah ya. Ayano Kochi ini berniat untuk menggagalkan rencananya Sudo Ike Yamauchi untuk mengintip perempuan di kolam renang. Nah, bedanya cerita di volume 4.5 ini sama animenya itu adalah yang membantu Ayano Kochi. Di anime itu kan yang ngebantu itu si Horikita. Kalau di novel yang ngebantu Ayano Kochi itu adalah Karuizawa. Ini fatal banget sih ya di anime ya, karena inilah debut pertama Karuizawa sebagai alat,
ribut. Pertama Karuizawa ngebantu Ayano Koji. Ayano Koji minta Karuizawa buat bantu dia untuk ngegagalkan rencana Sudo dan kawan-kawan untuk ngintip. Awalnya Karuizawa itu nolak ke kolam renang karena Karuizawa punya luka yang besar karena dibully dulu ya. Jadi Karuizawa itu nggak mau ngumbar luka itu ke orang lain. Jadi Karuizawa itu ya bilang mau nolak ya. Karuizawa bilang kenapa nggak minta bantuan Horikita aja. Ayano Koji jawab karena dia lebih percaya Karuizawa ketimbang Horikita. Akhirnya Karuizawa itu memutuskan untuk ngebantu ya. Selebihnya ceritanya itu mirip lah ya kayak animenya di episode 7. Bedanya yang ngebantu Ayano Koji di sini Karuizawa. Itu doang yang penting ya. Karena itu awal debut si Karuizawa. Karuizawa pakai jaket ya ke kolam renang karena nggak mau ngumbar lukanya. Setelah tugasnya selesai, Karuizawa itu melapor ke Ayano Koji kalau udah ngeganti memori yang ada di kamera yang disimpan oleh Sudo dan teman-temannya di tempat ganti baju perempuan. Ayano Koji mendorong Karuizawa ke kolam renang ya, sama kayak anime gitu ya. Karuizawa membalas menjatuhkan Ayano Koji ke kolam renang juga. Semenjak itu Ayano Koji selalu dan sering memberi tugas ke Karuizawa kayak menentang usulan Horikita, nyuruh basahin bajunya Kushida, suruh nyari info tentang Nagumo, dan masih banyak lagi lah ya. Karuizawa ini bingung kenapa dia itu harus ngelakuin semua hal itu. Ayano Koji pun menjawab, kau tidak perlu tahu apa alasan aku melakukan sesuatu. Karena sering bertemu diam-diam dan mulai dekat, Karuizawa itu mulai manggil Ayano Koji pakai nama depannya yaitu Kiyotaka. Karuizawa adalah cewek pertama di kelasnya yang manggil pakai nama depannya. Di festival olahraga, Ayano Koji ini duel sama Manabu, kakaknya Horikita, di lari estafet. Ayano Koji bersamaan lari sama Manabu. Ayano Koji di sini sebenarnya serius dan membuat teman-temannya itu kagum ya. Tapi pas mau finish ya, ada peserta di depan Ayano Koji yang jatuh dan ngehalangin jalurnya Ayano Koji. Jadi kalah gitu ya Ayano Koji. Setelah beberapa hari setelah festival olahraga, ada cewek yang ngedeketin dan mau bicara sama si Ayano Koji. Cewek tersebut adalah Sato Maya, berada satu grup dengan Karuizawa. Teman dekatnya Karuizawa, tampil modis gitu dan lumayan populer juga. Sato bilang dia itu tertarik sama si Ayano Koji. Sato ingin kenal lebih dekat Ayano Koji dan meminta nomor HP-nya Ayano Koji. Sato bilang pas Ayano Koji lari di festival olahraga, Ayano Koji tampak keren dan Ayano Koji lebih tampan dari Hirata, kata Sato gitu ya. Karena Ayano Koji bergerak di balik layar yang sedang dicari oleh Ryuen dari kelas J, Karuizawa jadi inceran si Ryuen. Karena menurut Ryuen, Karuizawa adalah salah satu rekan dari Ek yang dicari Ryuen adalah Ayano Koji. Ryuen menyuruh Karuizawa ke atap. Kalau dia nggak mau, Ryuen akan nyebarin masa lalunya Karuizawa. Karuizawa datang ke atap dan Ryuen tanya siapa orang yang bermain di balik layar atau si Ek di kelas D. Kalau kau jawab, aku nggak akan nyebarin masa lalumu, kata Ryuen. Karuizawa nolak dan Ryuen pun akan mengingatkan Karuizawa akan masa lalunya yang kelam. Ryuen nyiram Karuizawa. Di sini latarnya itu lagi musim dingin dan disiram pakai air dingin. Ryuen emang serem sih ya. Tapi yap, Lord Ayano Koji langsung ke atap untuk nyelamatin Karuizawa. Karuizawa pun bertanya, kenapa kau ada di sini? Ayano Koji menjawab, karena aku sudah berjanji padamu untuk melindungimu. Dan langsunglah Ayano Koji itu menghantam si Ibuki, Izizaki, Albert, dan Ryuen yang ada di atap yang membuli si Karuizawa tadi. Semuanya itu babak belur ya, habis dihantam sama si Lord Ayano Koji. Solo versus squad mainnya Sasuga Lord Ayano Koji ya. Sungkem ya. Nah, sebelum kejadian di atap tadi, Sato itu udah ngajak Ayano Koji buat keluar main. Istilahnya itu kencan pada hari Natal. Karuizawa berniat ingin membantu Sato dengan cara melakukan kencan ganda atau double dead. Sebenarnya Ayano Koji ini udah beli obat buat Karuizawa. Dia tuh lihat Karuizawa lagi sama Sato untuk nyiapin kencan ya, lagi belanja gitu Sato sama si Karuizawa, dan melihat Karuizawa itu baik-baik aja ya. Jadi ya Ayano Koji itu nggak jadi ngasih obat tersebut. Dan hari Natal pun tiba. Ayano Koji udah janjian sama Sato untuk kencan. Tiba-tiba Karuizawa itu memanggil mereka berdua. Karuizawa mengusulkan kencan ganda. Awalnya Hirata nolak, tapi Sato itu nggak keberatan, jadi mereka setuju double dead. Ayano Koji selalu diem aja tuh ya, dan bingung serta canggung ya. Tapi di saat itu Karuizawa itu selalu masuk ke obrolan Ayano Koji dan Sato. Di saat kencan ganda, ada Nagumo Miyabe, wakil ketua OSIS, manggil mereka. Nagumo ini tertarik ingin ngobrol sama si Ayano Koji.
Sato dan Hirata itu panik dengan situasi itu, sedangkan Karuizawa itu mendekat ke Nagumo dan berkata kalau Nagumo itu nampak menakutkan saat ini, dan saat itu Nagumo itu langsung pergi ya, karena Karuizawa itu bilang gitu. Mereka menuju ke bioskop. Setelah makan malam, kencan mereka pun berakhir. Hirata dan Karuizawa itu meninggalkan Ayano-Koji dan Sato. Tinggal mereka berdua aja. Sato memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke Ayano-Koji. Ayano-Koji itu diam sejenak dan menolaknya ya, karena dia itu belum pernah merasakan cinta sebelumnya. Jadi jika dipaksakan pacaran dengan Sato itu mungkin tidak berjalan dengan baik, dan Ayano-Koji belum tahu hal-hal tentang cinta dengan baik. Sato merasa terlalu terburu-buru dan sadar dengan sekali kencan itu belum cukup untuk mengenal satu sama lain. Sato mengucapkan terima kasih, dan tiba-tiba Sato itu menangis dan meninggalkan Ayano-Koji. Ayano-Koji berpikir kalau Sato menyatakan perasaannya pas sebelum festival olahraga atau masalah dengan Nagumo, mungkin Ayano-Koji akan menerima pernyataan tadi, karena Ayano-Koji ingin merasakan bagaimana pacaran atau hal-hal tentang cinta. Ayano-Koji memanggil Karuizawa yang sembunyi di semak-semak ya. Dari tadi Karuizawa itu mengawasi Ayano-Koji dan Sato. Ngintip lah ya istilahnya. Karuizawa itu keluar dari semak-semak tadi dan tanya kenapa Ayano-Koji menolak Sato. Ayano-Koji menjawab karena Sato adalah gadis normal dan dia ingin merasakan percintaan normal, dan Ayano-Koji itu nggak bisa melakukan itu. Sebenarnya Ayano-Koji ini berpikir untuk menggunakan Sato sebagai alat seperti Karuizawa, tapi pas tadi ada Nagumo, Sato itu nggak bisa apa-apa, sedangkan Karuizawa itu bertindak cepat. Itu yang membuat Karuizawa lebih berharga dari Sato, kata Ayano-Koji. Ayano-Koji berkata kalau dia itu nolak Sato karena lebih milih Karuizawa ketimbang Sato. Karuizawa ini langsung terdiam. Karuizawa berkata ingin putus dengan Hirata, karena kalau Hirata pacaran dengannya maka Hirata itu nggak bisa nentuin orang yang dia suka. Kalau putus sama Hirata, apakah aku tidak akan berguna bagimu lagi, kata Karuizawa. Ayano-Koji ini bilang Karuizawa itu bebas mutusin itu, dan posisinya di kelas itu akan tetap sama sebagai orang yang ngatur perempuan di kelas D. Karuizawa itu memutuskan untuk tidak lagi memanggil Hirata pakai nama depannya Yosuke. Ayano-Koji tanya kenapa Karuizawa masih manggil Ayano-Koji pakai nama depannya Kiyotaka, padahal udah nggak manggil lagi Hirata pakai nama depannya. Karuizawa langsung terdiam mikir itu. Ayano-Koji memutuskan untuk manggil Karuizawa juga pakai nama depannya yaitu Kei. Karuizawa langsung terkejut dan panik. Ayano-Koji juga bilang mau kasih kado Natal buat Karuizawa. Karuizawa itu langsung kaget. Ayano-Koji ngeluarin plastik dari apotek tadi ya, dari kantongnya. Karuizawa itu langsung kesel dan membuka kantong plastik itu. Karuizawa sadar kwitansi di dalamnya kalau obat itu udah dibeli beberapa hari yang lalu. Sebenarnya Ayano-Koji itu mau kasih obat itu kemarin, tapi pas lihat Karuizawa lagi sama Sato terlihat sehat-sehat aja, jadi ya nggak jadi. Tadinya Karuizawa berpikiran kalau Ayano-Koji ini nggak memperhatiin dia dan mau kesel sendiri. Setelah kejadian di atap, Ayano-Koji itu nggak tanya keadaannya, cuek gitu ya. Dengan malu dan panik, Karuizawa itu mengakuinya kalau dia itu udah jatuh cinta sama si Ayano-Koji. Dia berpikir ini seharusnya panah yang diarahkan ke Ayano-Koji dan Sato, tapi malah berbalik arah ke dirinya sendiri, dan mereka pun mau pulang ke asrama masing-masing. Keberadaannya Karuizawa itu sangat penting bagi Ayano-Koji saat ini. Di volume 9 Karuizawa dan Hirata itu udah mulai putus ya. Ceritanya Karuizawa lah yang mutusin Hirata, tapi sebenarnya mereka itu cuma pura-pura pacaran doang. Ayano-Koji bertemu sama Karuizawa di suatu tempat yang untuk membahas sesuatu gitu ya, tentang strategi gitu. Urusan Ayano-Koji dan Karuizawa pun udah selesai. Mereka tuh ingin pergi, tapi Karuizawa itu memukulkan suatu kotak ke kepalanya Ayano-Koji. Yap, itu kotak isinya coklat Valentine. Karuizawa beralasan ingin ngasih itu ke Hirata, tapi nggak jadi karena mereka tuh udah putus. Ngasihnya sambil sundere-sundere gitu ya. Karuizawa tanya apakah Ayano-Koji udah dapet coklat sebelumnya. Ayano-Koji jawab ini adalah yang pertama. Karuizawa seneng denger itu. Nah, Ayano-Koji membalas coklat tadi di hari ulang tahunnya Karuizawa dengan memberi sebuah kado. Kata Ayano-Koji itu adalah hadiah ulang tahun dan hadiah wadai. Kado tadi isinya kalung berbentuk hati. Karuizawa bilang kalung ini bukan kalung yang harusnya diberikan seorang teman karena berbentuk hati. Kalung ini mahal, kata Ayano-Koji, harganya 20.000 yen. Ternyata referensi Ayano-Koji beli itu kalung karena rekomendasi dari Mbah Google. Katanya itu populer di kalangan cewek-cewek. Karuizawa bilang Ayano-Koji memang cerdas
tapi seperti orang bodoh untuk urusan percintaan kayak gini. Ayano Koji bilang kalau nggak suka sama kalung itu dia bisa tinggalin kalung itu di situ, dan Ayano Koji akan menggantinya dengan kue. Tapi Karuizawa melihat lagi kalung itu sekali lagi dan mengenakannya dan berkata, meski kalung ini kekanak-kanakan tapi desainnya bagus, dan menerima hadiah itu dan bilang, ini adalah hadiah pertamamu untuk seorang perempuan, jadi aku akan nerimanya sambil sendiri-sendiri gitu ya, malu-malu tapi mau. Ayano Koji ingin bertemu dengan Karuizawa. Ketemuan di kamarnya Ayano Koji. Karuizawa datang dan membicarakan tentang hubungan mereka yang dicurigai sama Sato dan Matsushita. Sato ini curiga kalau Karuizawa itu putus sama Hirata karena Ayano Koji, dan Karuizawa ini membicarakan tentang Shina dari kelas C yang mulai dekat sama Ayano Koji. Ayano Koji bilang, siapa itu Shina? Ayano Koji baru ingat kalau Shina adalah nama marganya si Hiyori dari kelas C. Ayano Koji udah manggil pakai nama depan. Mendengar itu, Karuizawa itu langsung cemburu dan langsung cemberut ya, dan berkata kalau rumor tentang Ayano Koji suka sama Karuizawa menyebar, akan jadi sulit untuk Ayano Koji dekat sama Shina, dan Ayano Koji setuju dengan Karuizawa. Setelah mendengar itu, Karuizawa itu langsung ingin cepat-cepat pergi karena dia itu sedang janjian sama teman-temannya, dan berkata akan ada anak laki-laki juga di sana. Ayano Koji bertanya, apa yang akan kau lakukan? Karuizawa jawab, ingin mencari pacar baru. Apa itu masalah bagimu? Ayano Koji langsung berdiri dan langsung menghalangi Karuizawa. Jika kau tidak suka dengan rumor yang beredar, rumor yang dimaksud itu rumor yang Ayano Koji suka sama si Karuizawa itu ya, kau cuma harus mengabaikannya. Dan Ayano Koji bertanya, apakah kau ingin berpacaran denganku? Karuizawa itu langsung kaget dan dia itu bilang tidak mengerti apa yang Ayano Koji katakan. Ayano Koji mengulanginya lagi, tapi Karuizawa itu masih bingung dan mereka itu bertatapan sesaat dan terdiam. Karuizawa bilang itu lelucon yang buruk. Ayano Koji bilang itu bukan lelucon. Karuizawa bilang, aku nggak ngerti, beberapa saat yang lalu kau membicarakan tentang hubunganmu yang dekat dengan Shina. Ayano Koji menjawab, itu baru lelucon. Ayano Koji bilang, itu hanya ujian kecil, apakah Karuizawa akan cemburu padanya atau tidak. Sebelumnya Ayano Koji sengaja memanggil Karuizawa ke kafe yang saat itu Ayano Koji sedang ngopi sama si Shina. Ayano Koji cuma mau lihat ekspresinya Karuizawa cemburu atau enggak. Setelah melihat itu, Karuizawa itu bilang jika itu bercanda dia akan mengakhiri hubungan mereka. Ayano Koji bilang itu bukan lelucon dan ingin mendengar jawaban Karuizawa. Karuizawa langsung panik dan tanya kenapa tiba-tiba. Ayano Koji bilang, aku ingin menggantikanmu yang ingin mencari pacar baru dengan orang lain. Karuizawa itu bertanya, apakah kau benar-benar menyukaiku? Ayano Koji bilang, ya, aku menyukaimu, Karuizawa. Oke, apa jawabanmu? Karuizawa itu langsung menatap Ayano Koji dan berkata, aku akan berpacaran denganmu. Apakah itu artinya kau menyukaiku? Itu aku harus mengatakannya juga. Ya, katakan itu. Di sini Karuizawa itu sambil gagap gitu ya, tidak bisa menjawab ya. Aku juga suka padamu. Menjengkelkan memang, tapi aku mengakuinya. Ayano Koji mengulurkan tangannya dengan lembut meraih kedua lengan Karuizawa. Karuizawa bilang, tunggu sebentar, jangan bilang kau ingin menciumku. Ayano Koji jawab, aku tidak akan melakukannya hari ini. Tidak hari ini, tapi tindakan tersebut akan ada di masa depan. Yap, di volume 3 second year ya. Kemudian Ayano Koji memeluk Karuizawa. Ayano Koji ingin belajar tentang percintaan dari Karuizawa. Oke, sesuatu yang tidak pernah dia pelajari dan dapat di White Room. Dan dengan berpacaran, Ayano Koji itu ingin Karuizawa lebih berkembang lagi. Saat ini aku sedang memeluk seseorang yang sangat penting, bersumpah untuk menjaganya dan menghargai orang yang kucintai ini.